Video ini akan membahas tentang bagaimana cara menghitung resultan vektor dengan metode analitis. Nah, adapun apa itu metode analitis? Metode analitis adalah metode yang digunakan untuk menentukan besar resultan vektor secara matematis dengan menggunakan rumus. Adapun rumus yang digunakan merupakan rumus cosinus atau biasa disingkat dengan cos untuk menentukan besar resultan vektor. Sedangkan untuk rumus sinus atau sin untuk menentukan arah resultan dari vektor tersebut. Nah, bagaimana rumus untuk menghitung besar dan arah resultan vektor? Berikut, terdapat dua buah vektor, masing-masing adalah vektor A dan vektor B mengapit sudut alfa. Sudut alfa ini adalah sudut tertentu ya. Nilainya sesuai dengan apa yang ada di soal misalnya. Nah, sebelum kita menentukan rumus apa yang kita gunakan dalam menentukan besar dan arah resultan vektor, maka kita gambar lebih dahulu, yaitu resultannya. Nah, untuk menggambar resultan vektor, metode yang digunakan di sini adalah metode jajar genjang ya. Jadi kalian tentu masih ingat ya cara bagaimana melukiskan resultan dengan teknik jajar genjang. Vektor B kita cerminkan di ujung vektor A ya, kemudian vektor A kita cerminkan di ujung vektor B, maka terjadi pertemuan antara hasil pencerminan vektor A dan B sehingga nanti untuk menentukan resultannya kita tarik garis antara pangkal vektor belum dicerminkan dengan ujung vektor yang setelah dicerminkan, sehingga kita dapatkan R ini. Nah, kemudian kita akan menentukan nilai dari atau arah dari vektor resultan ini, yaitu beta. Nah, tentu kalian sudah memahami bagaimana beta, sudutnya di sini adalah alfa, itu sama ya. Alfa ini adalah pencerminan saja. Kemudian sudut antara garis vektor A dengan B ini ya, ini membentuk sudut 180 derajat dikurang dengan alfa. Nah, ini adalah prosesnya bagaimana kita menggambarkan resultan dan arah dari resultan. Nah, bagaimana rumusnya? Kita lihat. Untuk menentukan besar resultannya atau R, kita menggunakan rumus cosinus, di mana R sama dengan akar dari A kuadrat ditambah vektor B kuadrat ditambah 2 kali vektor A vektor B cos alfa. Nah, ini untuk menentukan besar atau nilai dari resultan vektornya ya. Kemudian untuk menentukan arah besar resultannya atau beta, kita menggunakan rumus sin, di mana rumus sin ini kita melihat antara resultan atau vektor resultan ini, kita lihat R dengan B ya, atau B aksen dengan vektor A, ini adalah seperti segitiga ya. Kalian perhatikan ini adalah segitiga. Maka yang digunakan adalah perbandingan sisi R dengan sudut yang ada di depannya, yaitu 180 min alfa, itu akan sama dengan vektor B, atau di sini adalah B aksen ya, sama ya, vektor B dengan vektor B aksen, dan di depan sisi atau vektor B ini adalah sudut beta, maka di sini dituliskan sin beta. Kemudian kalian bisa menentukan sin beta itu sendiri dengan mengalihkan secara silang, yaitu B dikali dengan sin 180 min alfa dibagi dengan R. Ya, ini adalah
rumus atau persamaan untuk menentukan arah vektor resultan R terhadap vektor A, ya, seperti ini. Oke, berikutnya ini adalah tabel trigonometri khusus untuk sudut istimewa. Cara membacanya kalian bisa lihat di baris atas, ini adalah deretan sudut istimewa. Ada 0, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180 ya ini. Nah, cara membacanya di sini adalah sinus. Jadi sin sudut 0 derajat itu adalah 0. Ya, sin 30 itu adalah setengah, sin 45 itu adalah setengah akar 2, sinus 60 itu adalah setengah akar 3, sin 90 itu 1, sin 120 itu setengah akar 3, sin 135 itu adalah setengah akar 2, sin 150 derajat itu adalah setengah, dan sin 180 itu adalah 0. Nah, ini adalah cara membacanya. Jadi kalian tidak perlu khawatir yang tadi Bapak katakan untuk trigonometri yang akan kita gunakan pada prinsipnya adalah sudut-sudut ini, ya. Sudut-sudut yang sudah diketahui nilai dari masing-masing sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan kotangen. Tapi nanti kita hanya memerlukan sin, cos, dan tan ya dalam pembelajaran vektor ini. Kalian tidak usah khawatir ya. Sini sudah ada lengkap tabelnya. Baik, yang berikutnya ini adalah contoh supaya mudah untuk memahami. Ada dua buah vektor, masing-masing vektor A 4 meter dan vektor B 6 meter. Sudut yang diapit adalah 60 derajat. Yang akan kita cari adalah berapa besar resultan dan arah resultan ya. Maka untuk itu kita selesaikan terlebih dahulu adalah besar resultannya seperti apa. Kita gunakan rumus yang kita tuliskan sebelumnya, yaitu R sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat plus 2AB cos alfa. Kita masukkan nilainya. A itu 4, B 6, sehingga 4 kuadrat plus 6 kuadrat plus 2 kali 4 kali 6 cos 60. Ya. Kita lihat di sini 4 kuadrat 16, 6 kuadrat 36, 2 kali 4 kali 6, 48. Nah, cos 60 kalian bisa lihat tadi di tabel ya. Ini ya, cos 60 adalah ini. Kalian bisa lihat cos 60 itu adalah setengah ya. Oke. Kita sampai di sini cos 60 adalah setengah. Kemudian untuk R-nya di sini kalian harus menjumlahkan terlebih dahulu di sini ya. Tapi sebelum dijumlahkan 48-nya ini harus dikalikan dengan setengah. Maka hasilnya adalah akar 76 meter ya. 36 tambah 16 tambah 24. Ya, 50 60 akar 76 meter. Ini adalah besarnya. Nah, bagaimana cara menentukan arahnya? Nah, untuk menentukan arahnya atau beta, maka kita gunakan rumus sinus sin B ya per R. Ini ya, sinus beta sama dengan B per R dikali sin 180 min alfa. Oke. Kita lihat di sini 6, tadi B-nya 6. R-nya adalah akar 76 sin 180 min 60. Maka diperoleh 6 per akar 76 sin 120 derajat. Ya, maka di sini sin betanya adalah akar 120 derajat itu adalah setengah akar 3, maka didapatkan yaitu 3 akar 3 per akar 76. Nah, ini kalau mau ditentukan betanya, maka ini adalah
3 per akar 76 dikali akar 3 per sin, ini bisa ditulis anti sin ya, jadi pangkat min 1. Nah, ini di kalkulator nanti kalian bisa menghitung nilai dari sin pangkat min 1 atau anti sin dari 0,596. 0,96 ini adalah perkalian 3 akar 3 dibagi dengan akar 76 ya. Nah, kalau kalian di dalam kalkulator, nanti kalian bisa menghitung anti sin dari 0,596 ini adalah 36,58 derajat. Jadi, dengan demikian nilai atau arah dari resultan vektor AB yaitu 36,58 derajat ya. 36,58 derajat. Nah, silakan nanti kalian bisa berlatih sehingga untuk vektor dengan metode analitis tidak menjadi hal yang menyulitkan bagi kalian.